Mama kan sama Tante Soraya, sama maunya Kanaya kan sahabatan dari lama. Tapi kenapa Mama nggak pernah bahas soal Tante Ratih? Dia ada di atas atap, Pak. Mama putus asa. Apa itu pesan selamat tinggal dari Mama untuk kita, Pak? Buat apa aku ngebocorin rahasia yang udah kita kubur selama belasan tahun? Tapi sekarang semua orang tahu tentang keluarga itu. Ya, tapi siapa? Siapa yang punya rencana sebesar ini dan apa tujuannya? Mah, siapapun pelakunya, pasti di antara kalian berdua. Aku kehilangan Mas Hasan dan Kanaya karena kamu, Soraya. Aku tahu, kamu yang menghasut Mas Hasan sampai dia percaya semua omongan kamu. Pasti kamu juga yang menghasut Mas Hasan, supaya Mas Hasan mengusir aku dan misahin aku dari Kanaya. Pelan. Kanaya? Om, malam. Papa? Ini bukan malam lagi loh, Gak. Tapi udah lewat jadi jam 3 pagi dini hari. Maaf Om kalau kami pulangnya kemalaman. Kamu dari mana aja, Nay? Kenapa kamu mendadak pergi tanpa pamit? Papa panik loh, nyariin kamu kemana-mana. Karena handphone kamu nggak dibawa. Maaf, Pak. Kanaya butuh waktu buat menenangkan diri. Tapi kenapa perginya diam-diam? Dan sekarang pulang diam-diam lewat balkon. Kamu sengaja menghindarin Papa. Kanaya tahu Kanaya salah, Pak. Nggak pamit sama Papa. Tapi berat, Pak, rasanya. Kanaya yang umur segini baru tahu kenapa Mama Kanaya pergi. Nay, Papa melakukan semua itu demi kamu, untuk melindungi kamu. Itu kenapa Papa tidak pernah mau mengungkap alasan yang sebenarnya. Tapi Papa kan sudah memberikan yang terbaik semuanya untuk kamu. Bahkan segalanya Papa kasih untuk kamu. Apa itu nggak cukup, Nay? Aku emang butuh Papa, Pak. Tapi aku juga butuh Mama. Aku juga butuh sosok Mama. Papa mampu membesarkan dan mendidik kamu tanpa mama kamu. Mau bagaimanapun Kanaya juga butuh Mama, Pak. Kanaya tahu Mama bikin kesalahan yang besar ke Papa. Tapi seharusnya Papa bisa pertimbangkan supaya Mama bisa ngerawat Kanaya juga, Pak. Mau gimana pun anak di luar sana juga butuh ibu. Sudahlah, Nay. Kita nggak perlu membahas ini. Sekarang kamu istirahat aja. Daripada kita berdua sama-sama emosi. Rega, Om harap ini yang terakhir kali. Om nggak mau kejadian ini lagi. Kalian pulang dini hari tanpa pamit. Om, aku bisa Enggak, udah. Kamu gak usah jelasin apa-apa, kamu gak salah kok. Pak, Rega cuma ngajak Kanaya keluar karena Rega tahu perasaan Kanaya lagi kacau, Pak. Kanaya butuh waktu. Tapi Papa peduli, Nay, sama kamu. Kalau Papa peduli sama aku, harusnya Papa udah kasih tahu soal ini sama aku, Pak. Kenapa aku harus tahu dari acara itu? Aku harap Papa bisa ngasih kesempatan ke Mama, supaya Mama bisa ngerawat aku, Pak. Atau setidaknya biarin Mama ketemu sama aku, supaya aku bisa ngerasain kehangatan dari seorang ibu, Pak. Semoga Bapak bisa pikir lagi. Nay, Rega, Om. lebih baik kamu pulang sekarang. Sebucin itu ya, lo sama Kanaya. Spesial banget ya Kanaya di mata lo.
Orang-orang di luar sana tuh baru ngeliat sekilas bisa-bisa nyimpulin kalau mereka tuh couple goals. Selama ini gue yang selalu ada buat Rega. Selama 15 tahun gue yang selalu ada buat Rega. Setelah 15 tahun Kanaya datang dan bisa-bisa dia ngerebut Rega dari gue. Seluruh dunia harus tahu kalau Rega itu milik gue. Dan selamanya Rega itu milik gue. Aku nggak ngerti deh. Kok tiba-tiba Jessica upload foto sama Rega ya? Atau jangan-jangan dia jealous sama aku? Atau selama ini dia falling in love sama Rega? Lo bisa-bisanya jatuh cinta sama Kanaya. Gimana perasaan gue, Rega? Pokoknya Rega milik gue selamanya. Lagian ngapain coba Jessica ngupload foto gue sama dia di medsos? Loh, siapa yang taruh tumpeng di situ? Apa Mas Bram yang beli semalam? Ah, nggak mungkin. Kok dia tumben romantis sama aku? Kan aku lagi nggak ulang tahun hari ini. Wah, enak nih. Baju itu! Kamu pasti tahu kalau Rega lagi jatuh cinta sama Kanaya. Hentikan mereka. Kalau rahasia itu terungkap, hidup kamu pasti hancur. Siapa yang berani-beraninya? Gak mungkin. Gak mungkin kalau Rati yang neror aku. Tapi cuman dia yang tahu rahasia aku. Tapi dia kan udah lama hilang. Apa dia mau balas dendam sama aku? Ah! Jessica, please jelasin ke gue. Ngapain lo ngelakuin itu semua? Enggak, gue minta maaf gak. Gue gak ada maksud apa-apa. Gue cuma pengen mengabadikan momen kita berdua doang setelah kedatangan Kanaya. Lo paham kan gak? Gue salah ya gak. Gue minta maaf.
Udah lo tenang aja. Gak usah sedih gitu. Gue paham kok maksud lo itu apa. Jelek kalau lo sedih. Thanks ya udah ngertiin gue. Sorry Ga, gue gak jujur. Gue begini karena gue sengaja. Gue gak mau kehilangan momen sama lo. 15 tahun kita kemana-mana berdua. Begitu semua orang jadi ngarepin lo sama Kanaya. Naik. Kanaya! Kanaya! Udah gak mungkin dikejar. Ya tapi kita harus jelasin semuanya, Jess. Ya udah ntar kita cari waktu buat ngejelasin semua ke Kana ya. Ya. Ada hubungan apa ya sama mereka berdua? Apa gue aja yang selama ini berharap lebih? Kalau Rega juga ada rasa sama gue. Tapi kalau benar, kenapa Rega kelihatannya deket banget sama Jessica? Apa yang gue lihat tadi itu lebih dari temen? Gue gak boleh gabung sama masalah tadi. Dokter Aditya udah percaya sama gue buat gue gabung sama timnya. Gue harus fokus dan buktiin kalau kehadiran gue di sana gak akan sia-sia. Dokter Kanaya ya? Iya, saya Kanaya Berliana, anggota baru di unit forensik. Selamat datang di Universitas. Manggala dok. Halo dok, Kanaya. Kanaya. Halo. Halo dok. Kanaya. Kanaya. Hai Kanaya. Saya nggak nyangka ada spanduk selamat datang segala. Idenya dokter Aditya dok, biar ada yang beningan dikit. Bisa aja kamu. Hai dok. Kanaya? Apa kabar? Baik. Selamat datang Kanaya. Akhirnya kamu gabung juga di tim ini. Berkat dibujuk terus, akhirnya saya gabung juga di sini. Berarti usaha saya nelfon kamu nggak sia-sia dong. Kalian pasti sudah kenal ya sama dokter Kanaya. Dokter Kanaya ini lulusan AUSI. Dia sering bantu saya waktu saya melakukan penelitian di AUSI. Makanya saya ajak dokter Kanaya gabung di sini. Teman-teman semua, terima kasih atas sambutannya dan saya mohon kerjasamanya ya. Sama-sama. Kalau kalian ingin kenal lebih dekat lagi, nanti aja pas jam istirahat. Kalian sekarang lanjutin kerja kalian. Saya mau ngobrol sebentar sama dokter Kanaya. Baik dokter. Mari dokter Kanaya. Mari. Kenapa baru gabung sekarang sih? Harusnya tahun lalu kan kamu gabung sama kita. Tahun lalu kan kontrak saya di sana belum habis dok. Dan kemarin-kemarin masih bingung mau lanjutin studi atau gimana. Ya sudah, yang penting sekarang kamu sudah ada di sini. Dan universitas ini pasti senang dengan kehadiran kamu. Saya juga sangat senang sekali bisa gabung di sini bersama dokter. Saya itu nggak nyangka. Kamu kan baru pulang dari Aussie. Padahal kemarin saya susah sekali ngajakin kamu. Kamu nggak ada rencana untuk
istirahat dulu, apa jalan-jalan dulu, ngabisin waktu sama temen atau ketemu keluarga mungkin? Enggak dok, kebetulan saya pengen cari aktivitas supaya nggak diem aja di rumah kan. Maafin Mama Kanaya, yang kurang keras mempertahankan kamu dalam dekapan Mama. Mama akan selalu menjaga kamu. Meskipun kamu gak pernah tahu Kanaya. Saya cuma berharap kerjaan ini bisa ngalihin saya dari masalah-masalah yang ada di rumah. Kanaya. Saya harap kamu bisa fokus selama kerja di sini. Dan kamu harus tahu, saya akan selalu ada dan selalu siap sebagai teman untuk dengerin kamu. Terima kasih dokter. Ya sudah, kita lihat-lihat aja dulu ya. Silakan. Boleh. Harusnya ada nih rekaman yang tadi siapa neror aku, hah? Gak ada yang aneh. Kok rekamannya sampai di sini? Kayak ada yang matiin. Gak ada yang aneh. Ini kan scarf punya. Ini aku ada sesuatu buat kamu. Cantik kan? Cantik sekali. Ya, cocoknya buat kamu yang pakai. Tapi kan kamu juga mau pakai ini. Enggak, ini buat kamu aja, ya. Tapi ini kan unlimited. Kamu juga udah lama nungguinnya. Masa mau dikasih ke aku? Menurut aku, ini tuh lebih cantik kalau kamu yang pakai, lebih cocok. Ini buat kamu aja. Tapi kamu nggak perlu kayak gitu, Soraya. Ini kan penting banget buat kamu. Apa sih dibandingin sama persahabatan kita? Gak ada apa-apanya ini. Ini hadiah buat aku, kamu gak boleh nolak, harus terima. Ini di kulit kamu pas kan? Ini punya Rati. Aku sendiri yang milih scarf ini dan aku beliin dan kasih dia. Aku kasih scarf ini untuk hadiah. Aku yakin sekali, dia sengaja balikin ini scarf untuk neror aku. Kamu kira aku takut sama ancaman kamu, Rati? Huh? Seharusnya dulu aku gak pernah kasih scarf ini ke kamu. Semoga Kanaya nggak salah paham soal kejadian tadi. Gue harus jelasin semuanya sama dia. Termasuk foto yang diposting sama Jessica. Yang dua pedas, yang satu enggak ya bang? Soalnya ini nggak kuat pedas. Ralat ya bang. Jadinya 2 pedes, satunya ekstra pedes. Kayak biasa. Ya udah, makasih Bang Boy ya. Sejak kapan udah yang pedas? 15 tahun itu nggak bentar, Nay. Rega itu udah banyak berubah. Sekarang dia udah bisa makan pedes. Kok telepon gue di reject sama Kanaya sih?
Tumben banget. Aduh, emang gue ada salah apa sama dia ya? Aku dilahirkan dalam kesunyian, cinta yang terlarang tanpa janji, namaku tersembunyi. 15 tahun mau waktu yang panjang buat ngerubah seseorang. Gue aja yang salah mikir lo masih Rega yang dulu. Gue juga salah karena ngira gue bener-bener ngenalin lo gak. Gue juga tahu gimana perasaan lo. Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Jika rasa datang tanpa arah, siapa aku, siapa engkau sebenarnya? Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir, hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Apaan sih yang lempar ini? Hei, aku gak suka ya kamu marah-marah gak jelas kayak gini. Ini semua gara-gara kamu! Dia masih hidup! Perempuan yang kamu bilang bukan siapa-siapa, perempuan yang kamu hianatin, Rati, dia masih hidup! Aku pikir dia tuh udah meninggal, karena gak pernah muncul di hadapan aku. Tapi apa? Dia muncul! Aku gak tahu apa-apa. Ya, kenapa tiba-tiba ngomongin Rati sih? Jangan bohong, Mas. Sekarang itu aku tahu banget punya Rati. Aku yang kasih sendiri ke Rati. Kamu bilang dulu kamu gak ada apa-apa lagi sama dia. Dia semua masa lalu kamu. Tapi apa buktinya? Kamu kan yang bantu dia masuk ke rumah. Kalau nggak siapa lagi? Udah berapa lama kamu hianatin aku lagi, ha? Bulanan. Jangan-jangan tahunan. Sampai kamu berani bela-belain dia untuk hancurin hidup aku. Matiin CCTV, kirim aku scarf, semuanya. Sampai bukain pintu segala. Udah berapa lama kamu tidur sama Rati, ha? Kamu harus tahu dia itu berarti buat aku. Dia sahabat aku. Tega-teganya kalian hianatin aku, ha? Soraya, seharusnya Rati nggak muncul. Semua tentang Rati udah selesai. Apa Anda yang selesai? Semuanya masih muncul, masih ada. Buktinya kemunculan boneka itu, scarf dan sebagainya. Satu-satunya yang sudah hilang adalah lokasi kuburan yang kami gali. Aku nggak tahu apa-apa. Aku aja kaget dengar Rati masih hidup. Udah telat semuanya. Aku udah gak bisa percaya lagi sama kamu. Keluarga kita udah hancur. Harusnya dulu aku udah pergi. Kenapa aku gak pergi? Karena aku gak mau perempuan itu menang. Tapi sekarang dia muncul lagi di depan aku. Aku tahu ini semua gara-gara Rati. Dia mau hancurin hidup aku. Dan kamu bantuin dia. Semua belum berakhir, Soraya. Kamu harus hentikan Rega untuk ngejar-ngejar anak aku. Kalau enggak, aku bakalan hancurin kamu lebih parah lagi. Lebih dari apa yang udah kamu lakuin sama aku dulu. Ingat, aku bisa masuk ke rumah kamu kapan aja aku mau.
Aku udah ingetin kamu. Jadi kamu jangan macem-macem sama aku. Semua belum berakhir, Soraya. Kamu harus hentikan Rega untuk ngejar-ngejar anak aku. Kalau enggak, aku bakalan hancurin kamu lebih parah lagi. Lebih dari apa yang udah kamu lakuin sama aku dulu. Ingat, aku bisa masuk ke rumah kamu kapan aja aku mau. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ini pasti kamu kan, Rati? Hah? Kamu berani-beraninya neror aku lagi? Kamu pikir aku nggak tahu? Oke, kalau kamu mau perang, aku hadepin kamu. Tapi kamu jangan kayak pengecut, kamu harus muncul. Jangan cuma berani neror aku doang. Nay. Kanaya! Lo pasti takut Kanaya salah paham tentang kita. Kenapa sih? Di pikiran lo cuma ada Kanaya. Kenapa lo gak pernah ngertiin perasaan gue? Padahal gue yang selalu ada di samping lo kalau lo lagi ada masalah. Rega! Ini apa? Ini apa? Lihat! Kamu kalau mau kerja di bidang ini harus teliti, harus disiplin. Kalau nggak, kamu nggak bisa kerja. Berulang kali papa bilang, cek dan recheck data sebelum kamu kasih ke klien, sebelum kamu dia sama klien. Tapi apa? Berantakan semua kan? Kamu udah hianati kepercayaan papa. Gimana kamu mau gantiin posisi papa kalau kerja aja nggak becus? Pak, aku bisa jelasin, Pak. Jelasin apa lagi? Hah? Semua kerjaan kacau gara-gara kamu. Papa tahu satu hal. Kamu memang laki-laki. Tapi nggak becus jadi pemimpin. Gara-gara kamu, papa harus beresin ini semua. Lo gak apa-apa gak? Gue gak minta lo kuat kok buat nahan semua masalah lo. Wajar kalau lo lagi ngerasa rapuh dan butuh dukungan. Dan gue janji, gue bakal selalu ada di samping lo. Makasih ya, Jess. Lo orang yang paling pengertian soal perasaan gue. Gue nggak kebayang kalau misalkan nggak ada lo, gue nggak tahu bakal jadi seperti apa. Iya, sama-sama gak. Enggak. Gue gak boleh nyerah sama keadaan. Selama ini gue yang selalu ada buat Rega. Gue yang selalu ada ketika Rega rapuh, sedih, kecewa. Cuma gue yang selalu ngedukung Rega. Yes. Ikut gue. Kemana? Udah ikut aja, yuk. Aduh Rega, ini Rega apaan sih? Udah di-reject berkali-kali masih aja nelfon. Rega, lu cuma mau ngajakin gue kesini? Iya, Jess. Kita harus jelasin ke Kanaya. Biar dia tahu maksud lo apa upload foto kita itu. Ngeselin banget sih. Lu cuma mau ngajakin gue kesini? Iya, Jess. Kita harus jelasin ke Kanaya. Biar dia tahu maksud lo apa upload foto kita itu. Ngeselin banget sih. Tapi ini ada bagusnya juga sih buat gue. Kalau gue yang jelasin ke Kanaya,
pasti Rega bakalan ngerasa kalau gue ini yang baik. Dan Kanaya aja yang overthinking. Jess, tuh Kanaya. Ayo. Nay, sorry banget kalau gue itu nekat datang ke sini. Ada yang mau gue jelasin sama lo. Jess, tolong jelasin. Nay, gue minta maaf ya. Gue nggak ada maksud apa-apa. Gue nge-repost foto gue sama Rega. Itu cuma karena gue ngerasa itu best moment bagi gue. Terlalu sayang, Nay. Makanya gue post ulang. Gue nggak maksud bikin lo cemburu atau apa. Tuh, lo denger sendiri kan? Apa kata Jessica? Kita kan udah temenan dari kecil. Gue nggak mau kalau misal pertemanan kita itu rusak. Cuma gara-gara salah paham. Gue sama Jessica itu udah sahabatan lama. Jadi ya wajar aja Nay, kalau misalnya gue itu selalu bareng sama dia. Tapi gue nggak ada sama sekali perasaan apa-apa sama Jessica. Udah, sini duduk. Duduk. Gue nggak apa-apa kok, jadi kalian nggak perlu klarifikasi apa-apa ya. Yakin? Terus kenapa lo ngehindar? Itu karena tadi gue udah janjian sama dokter Aditya di sini. Oh, jadi lo itu nggak marah sama gue ataupun sama Jessica? Syukur deh kalau gitu. Berarti fix ya kalau kita itu miskom, oke? Nanti malam ada reuni loh. Pergi yuk, pasti seru. Iya, gimana nanti kalau kita barengan aja? Mau nggak, Nay? Ya udah nanti Sherlock aja ya biar gue nyusul. By the way, sorry banget ya guys, gue nggak bisa nemenin kalian lama di sini. Soalnya gue ada urusan. Sorry banget ya. Bye. Bye Jess, bye Ga. Kanaya. Dasar si Kanaya. Jessica here. Jadi kali ini gue lagi ada di acara reuni SMA Cendekia tahun 2009-2010. Kira-kira bakal ada acara apa ya kali ini? Dan siapa aja yang bakal datang? Jadi stay tune. Bye! Semua kemungkinan bisa terjadi malam ini. Enggak, aku harus terus jaga Kanaya. Nay! Gue seneng lu dateng, Nay. Pasti acara jadi lebih seru. Pasti gue dateng dong. Yaudah, gue kesana dulu ya. Bye guys. Bye, Nay. Itu tadi Kanaya kan? Iya. Makin cantik aja. Gak kerasa ya, udah 15 tahun. Katanya masa SMA itu adalah masa yang paling banyak kenangannya. Lihat deh, kamu di sini masih lucu banget. Iya dong. Ya walaupun sedikit agak cute, tapi aku tambah ganteng kan sekarang. Lucu ya? Iya lucu banget. Gue jadi kangen deh. Aku juga kangen banget deh. Lo inget gak? Pas lo nangis di kelas karena lo diledekin sama Rega. Ini nggak boleh. Kanaya nggak boleh deket sama Rega. Mereka harus dipisahin. Situasi sekarang tuh sama persis yang udah digambarin Rati tadi, Ay. Kanaya sama Rega semakin dekat. Mereka saling sayang. Dan kita udah terlambat untuk misahin mereka. Rati pasti marah. Aduh, please gak usah bahas Rati lagi. Udah 15 tahun dia ngilang, gak tahu di mana.
Tiba-tiba sekarang datang muncul cuma beraninya neror. Ya terus masa kita harus diem aja? Ya enggak juga kita diam, kita tunggu. Kalau dia mau buat masalah, dia mau perang sama kita, ya dia harus keluar dong dari persembunyiannya, ngadepin kita berdua. Lucu banget deh kayaknya. Makanya gue juga Perhatian semuanya. Enggak. Ini enggak boleh dibiarin. Ada sebuah quotes bagus yang pernah gue baca. Dan dia bilang gini. Setiap orang itu punya masanya. Ada yang datang dan ada juga yang pergi. Ada yang cuma singgah sebentar atau menetap di hidup kita. Setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Ada orang spesial yang selalu mewarnai hidup kita penuh dengan kenangan. Orang spesial itu akan selalu ada dan akan selalu menetap di hidup kita. Jessica lagi live. Ini kayaknya reuni SMA-nya dia deh. Hah, coba gue liat. Ada Rega sama Kanaya? Iyalah pasti. Mau ngapain Rega di situ? Jangan-jangan Biasanya orang itu selalu punya waktu yang tepat, hari yang baik, dan angka yang cantik. Tapi aku nggak peduli itu semua sampai semua tekadku itu udah bulat. Kanaya Berliana adalah seorang teman, seorang sahabat, sekaligus orang yang sudah membuat hatiku berlabuh. Maukah kamu menjadi rumah di hatiku selamanya? Aku nggak bisa, Gak. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi rahasia membuka arah, namamu ku sebut dalam diam. Meski semua bilang itu salah, haruskah pasrah pada luka yang jadi sekarang? Makasih ya sayang. Kamu udah membuat hari ini menjadi hari yang paling indah dalam hidup aku. Sama-sama. Makasih juga ya. Kita terlahir dari cinta yang berdosa.
Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Ini kesalahan fatal. Ai, aku nggak nyangka Rega bisa secepat ini ngelamar Kanaya. Ai nggak bisa, Ai. Rega sama Kanaya nggak boleh nikah. Ini bisa bahaya buat keluarga kamu. Ini sama persis sama teroran yang dikasih Rati di kertas nasi tumpeng itu. Terus kalau Kanaya sama Rega nggak bisa dipisahin, dia mau celakain aku, dia mau hancurin kita. Gak bisa, Ai. Gak bisa. Kamu tuh harus ngelakuin sesuatu, Ai. Kanaya dan Rega nggak boleh menikah. Kalau Soraya nggak bisa menghentikan mereka, aku yang akan menghentikan mereka dengan caraku sendiri. Guys, gak lengkap acara reunian kalau gak ada perburuan harta karun. Di hutan Kandaka. Petunjuk jalan ke hutan Kandaka, 20 meter ada sumur tua. Lihat ada pohon, jalan sekitar 10 langkah dari pohon itu, gali tanahnya. Harta karunnya ada di situ. Perburuan harta karun ini akan membongkar semua rahasia yang sudah 25 tahun disimpan oleh Soraya dan Dewi. Biarkan Naya dan Rega yang menemukan identitas mereka sendiri melalui harta karun itu. Guys, it's time to berburu harta karun. Are you ready, guys? Ready! Oke, clue-nya kita jalan ke hutan Kandaka, 20 meter ke sumur tua. Nah, di sana ada pohon gede. Nah, nanti pas kita udah nyampe di pohon gede, jalan 10 langkah ke depan, di sana ada harta karun yang tersembunyi. Kalian siap berburu harta karun? Siap! Oke, let's go! Kamu kok diam aja? Kamu takut ya? Enggak, siapa yang takut? Ya udah kalau kamu takut, kan ada aku yang selalu jagain kamu. Nanti kalau kamu butuh gendong, aku pasti gendong kamu kok. Iya, emang maunya kamu kayak gitu. Yaudah yuk. Ya. Bentar. Gua kayaknya ngerasain sesuatu. Apa sih, gak orang gak ada apa-apa kok. Kayaknya tempat ini nggak beres deh. Gak beres gimana? Gak jangan main-main deh, gak ada apa-apa loh. Jangan-jangan hutan ini memang banyak hantunya. Serius? Beneran ada hantu? Kalau hutan banyak harta karun, kan biasanya dijagain sama hantu penunggu. Guys, please deh jangan percaya sama hal-hal kayak gitu. Hantu itu nggak ada. Shh. Bentar guys. Ya, gua setannya. Aduh, Gak, kamu tuh kenapa sih? Iseng banget dari dulu. Ya walaupun aku iseng gini, aku kan pernah naklukin hati kamu. Jadi aku males banget sama kamu.
Kamu nggak apa-apa? Nay, kok nggak apa-apa, Nay? Kaki kamu. Yaudah. Sini aku gendong aja. Enggak mau ah. Ya terus kamu mau jalan dengan kaki kayak gitu? Enggak sih. Yuk. Yaudah, tapi hati-hati ya. Guys, ini sumurnya udah ketemu. Gas, kita cari pohonnya. Jangan 10 langkah. Oke, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu duluan aja. 7, 8, 9, 10. Ini pohonnya udah ketemu. Oke, kita gali tanah di bawah pohon ini, kita temuin harta karunnya. Oke, go. Iya. Ayo guys, semangat guys. Ini apa yang lagi mereka gali ya? Sebentar. Ada tulang manusia. Hah? Ini hutan Kadaka. Kamu masih inget kan? Hutan itu walaupun udah 25 tahun yang lalu. Mereka menemukan tulang belulang di situ. Ayo cepat. Dok, Kanaya, dokter. tulang belulang manusia. Kamu sudah cek area sini, masih steril kan? Saya yakin dok, saya jamin steril. Dan dari struktur tulang belulang ini, saya yakin manusia sudah dikubur lebih dari 15 tahun. Makasih infonya. Ayo kita cek. Saya minta peralatan saya ya. Terima kasih. Nanti saya angkat satu-satu, kamu terima ya. Terus kamu data. Ini dok, peralatan APD-nya. Saya angkat pelan-pelan, kalian terima dan kalian cek barangkali ada yang ketinggalan atau ada yang aneh ya. Ya, pelan-pelan. Nanti kamu jangan lupa catat. Tolong dirapin sesuai dengan urutannya ya. Ada cincin dok. Wih, kamu lihat deh cincin yang di zoom sama Jessica. Kamu kenal sama cincin itu? Ai, cincin itu cincinnya aku pakai malam itu pada saat Ardo mau nodain aku, Ai. Hah? Kamu serius? Kamu yakin? Ai, itu cincin dari ibu aku. Nggak mungkin aku lupa sama bentuk cincin yang aku pakai setiap hari. Ampun. Terus mereka temuin tulang
tahu dong. Kita tuh udah rahasiain ini 25 tahun. Kenapa anak kita yang harus kebongkar? Gimana nanti kita? Ratih, Apa kabar, Mas? Sudah lama kita nggak ketemu. ini beneran kamu kan? Aku nggak salah lihat kan? Ini aku, Mas. Ratih. Aku masih hidup. Kamu ngapain? Kamu ngapain lagi masuk dalam hidup aku? Hah? Setelah sekian lama kamu menghilang? Tadinya aku emang mau menghilang dari hidup kamu, Mas. Tapi aku melihat Rega dan Kanaya semakin dekat. Ini apa? Ini apa maksudnya? Aku nggak akan membiarkan mereka menikah, Mas. Aku sudah coba memperingatkan istri kamu, tapi dia nggak peduli. Emangnya kenapa? Mereka kan saling mencintai, nggak apa-apa dong mereka menikah. Ini bukan cinta, Mas. Ini dosa. Ini haram. Kamu harus menghentikan. Aku nggak ngerti maksud kamu. Kenapa mereka nggak boleh nikah, Ratih? Karena ya itu anak kandung kamu, Mas. Karena ya, anak kan nggak mungkin, nggak mungkin. Ini semua pasti akal-akalan kamu kan? Enggak, Mas. Kamu ingat waktu itu? Kita pernah melakukan kesalahan yang fatal. Aku hamil dan melahirkan Kanaya. Kita pernah melakukan dosa yang besar, Mas. Dan aku nggak mau mengulang kesalahan itu lagi dengan menikahkan anak kita yang sedarah. Mas Hasan, Rega dan Kanaya nggak tahu soal ini. Aku mohon, hentikan semua ini. Sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Dan mereka tahu tentang rahasia ini, Mas. Aku harap Mas Bram bisa langsung pulang. Dan bilang ke Rega untuk memutuskan hubungannya dengan Kanaya. Aku nggak mau hubungan mereka menjadi semakin kuat. Dan akhirnya mereka akan susah untuk dipisahkan lagi. Ratih. Mas, kenapa muka kamu tegang seperti itu? Soraya makin curiga dengan hubungan kita. Semalam dia nekat ikutin aku. Terus kemarin-kemarin dia sering nanyain kamu. Ratih, sebaiknya kita harus mengakhiri hubungan gelap ini. Tapi Mas... Ratih, ini bukan cinta. Ini adalah kesalahan yang besar. Kamu punya keluarga, aku pun juga punya keluarga. Sebaiknya kita sadar dan balik ke keluarga masing-masing sebelum semuanya terlambat. Ratih, aku khawatir
Kalau Soraya tahu kamu mengkhianati aku, dia pasti dendam. Sebaiknya hubungan kita sampai di sini aja. Sebelum kita menyesal. Kamu paham kan? Kamu benar, Mas. Kita harus berhenti. Terima kasih ya. Kamu emang sangat spesial buat aku. Aku selalu mengagumi kamu karena kamu beda dari Soraya. Aku juga menyayangi kamu, Mas. Biarlah rahasia kehamilan ini aku simpan sendiri sebagai rahasiaku. Dia akan jadi anakku dan anak Mas Hasan. Sekali lagi maafin aku. Setelah tahu kenyataan ini, kamu harus melakukan sesuatu, Mas. Rega dan Kanaya gak boleh bersama. Aku kira begitu aku putus sama Rati semuanya bakal selesai, tapi aku kira Rati dan Hasan akan bahagia dengan kehamilannya dia, tapi Kanaya anakku. Kita pernah melakukan dosa yang besar, Mas. Dan aku gak mau mengulang kesalahan itu lagi. Dengan menikahkan anak kita yang sedarah. Mas Hasan, Rega dan Kanaya gak tahu soal ini. Rati, kenapa baru sekarang kamu bilang? Ini bukan sekedar kesalahan besar. Tapi ini bisa membuat keluarga kita berantakan, bisa hancur semuanya. Tapi kalau aku nggak bilang, semuanya bisa celaka. Enggak. Aku harus ngomong aku harus beritahu, kalau enggak bisa kacau. Aku harus kasih tahu sebelum semua ini terlambat. Kita bertemu di ruang tanya. Enak ya kalian? Aku tahu kamu itu dokter. Tapi buat aku, kamu itu adalah orang yang paling spesial yang harus aku jaga selama 24 jam. Sebenarnya